Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina 'utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala aidan fi surat fi ayatil Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu lazim amma ba'du. Yang pertama-tama kaum muslimin jamaah Masjid Baitul Muttaqin rahimakumullah. Mari selalu dan selalu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih atas segala nikmat, berterima kasih atas segala karunia yang sudah Ia berikan kepada kita. Mari kita awali wujud syukur tersebut dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Jadi disebutkan dalam surat Ibrahim ayat ke-7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi ayat ini kalau di pondok pesantren sangat tenar. Jadi di pondok pesantren itu ada namanya kegiatan ekskul muhadharah. Muhadharah itu latihan ceramah. Nah, untuk surat Ibrahim ayat ke-7 ini rata-rata santri-santriwati itu hafal. Istilah kata ya, asa pantangan disebut sedikit hafal. Artinya adalah bagi barang siapa yang bersyukur, jadi kalau kepada Allah itu bersyukur, kalau kepada sesama manusia itu berterima kasih, maka nikmat tersebut akan Allah tambah. Jadi wujud syukur itu melafazkan hamdalah. Gajian alhamdulillah. Dapat air mineral alhamdulillah. Supaya gak ngapa ditambah? Kalau lagi ada snacknya kan. Ya. Jadi harus bersyukur. Nikmat yang Allah berikan kepada kita teramat sangat banyak. Ya. Apabila laut dijadikan tinta, ranting dijadikan pena, tidak akan dapat mencatat nikmat-nikmat tersebut. Walaupun mungkin kita Ustaz masih buntu waktu Ustaz, masih buntu. Kesadaran untuk melok sholat subuh berjamaah, punya kesadaran untuk tidak galak meninggal ke sholat, itu nikmat tiada tara. Jadi ketika kita tinggal sholat merasa ada sesuatu yang hilang, artinya itu Allah sudah menumbuhkan rasa kesadaran bagi diri kita. Kalau kita tinggal ke waktu sholat tidak katik rasa kesadaran, tidak katik rasa bersalah, berarti sholat tersebut belum menjadi darah daging, kita belum Allah tumbuhkan rasa cinta dengan sholat. Kemudian sebaliknya, apabila kita kufur nikmat, ingkar, tidak terima kasih, maka ketahuilah azab Allah itu inna itu ditakkid. Takkid itu artinya penguatan. Azabi, azabku. Azabi, azabku. Kalau azabun, azab. Azabi, azabun. Seperti arti abi itu artinya ayahku. Kalau ayah abun, ada yang bayina, alif bayina belakang. Umul ibu,
Kalau ummi, ibuku. Nah, kembali ke azabi, azabku. Ini siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak jadi langsung ini. Terima kasih Pak Johan. Iyalah. Terima kasih, sehat selalu. Jadi azab yang Allah miliki itu teramat sangat pedih, ya. Pun pada sisi yang lain, terima kasih. Pun pada sisi yang lain, Allah itu Al-Ghafur, Maha Pengampun, Al-Afu, Maha Pemaaf. Jadi azab Allah itu teramat sangat pedih, tapi pada sisi yang lain Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Jadi kenapa pada suatu kampung, pada suatu perumahan tidak langsung Allah turunkan azab bagi mungkin na'udzubillah ada yang bermaksiat, berzina, selingkuh, berjudi dan lain sebagainya. Karena apa? Di kampung, di perumahan itu bisa jadi masih ada manusia-manusia yang melafazkan, menyebutkan yang tunduk, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang bermaksiat tadi terselamatkan. Terima kasihlah dengan yang taat, terselamatkan bagi yang bermaksiat. Dan Allah itu Maha memberi kesempatan. Mungkin saat muda, beganjul, bengal, nakal dan sebagainya maksiat, harapannya ketika tua sadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala dewe itu menentukan kemapanan dalam segi psikologis seorang manusia itu ditunjukkan kepada Rasulullah SAW. Ia tunjuk sebagai Nabi dan Rasul di usia ke berapa? 40 tahun. Artinya kalau kita sudah berusia 40 tahun kecuali, ya, ini senior kami kalau ini, nah, paling ini agak sama kalau ya, yang mau jemput Pak Indra sama kami. Pak Dedi kelahiran tahun berapa? 81. Oh 3. Ah, junior kami berarti. Mana ini bawah. Berarti paling yang sama bertiga ini kan dengan kami. Kami bila 45 tahun, Lapucuk 40. Allah menentukan kemapanan manusia itu dari sisi psikologis, ditunjukkan beliau ketika memilih Nabi dan Rasul, yakni Rasulullah SAW di usia ke 40 tahun. Kemudian disebutkan oleh Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun Zubair ini, ulama ini sudah dimakamkan di Ma'lah. Ma'lah itu ada di Mekah. Kalau di Madinah itu Baki. Dengar kabar, walaupun saat itu kami tidak dengar pembukaan, jasad beliau ini masih utuh, walaupun sudah dimakamkan, dikuburkan berpuluh-puluh tahun. Jadi kata Mbah Maimun Zubair, apabila kalian di usia 40 tahun itu Allah bukakan rezeki untuk bisa menjadi kaya dunia, alhamdulillah, bersyukur. Tapi seandainya tidak mencapai kekayaan dunia, sudah fokuslah untuk kekayaan, mengejar kesugihan di akhirat. Artinya buat ibadah. Jadi artinya ibadah penentu di usia 40 tahun. Baik. Yang kedua, mari kita dawamkan selalu dan selalu saya mengajak melalui kuliah subuh yang mulia ini. Jadi tujuan kuliah subuh ini satu, nambah pemahaman terhadap beragama ini. Yang kedua, untuk menimbulkan kesadaran, semangat kita dalam beribadah, ya. Jadi ketika dapat pemahaman, semangat beribadah, tahu mana yang hak, yang benar, tahu yang mana yang batil. Kemudian semangat beribadah, fadilah-fadilah sesuatu itu. Nah, itu untuk mengecas keimanan kita. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang nambah, kadang kurang, ya. Nambah itu dengan apa? Bitaati, ketaatan, semangat. Wujud kita kadang sadar itu dengan ceramah ini, ya. Ngapa peringatan PHBI, entah sebutannya 1 Muharram tahun baru Islam, entah nuzulul Quran, entah itu Isra Mi'raj, dan entah PHBI yang lain, kita ngajar ke penceramah itu untuk ibarat kata kalau HP itu ngecas baterainya. Oh, pas kita ngangguk-ngangguk itu, ya. Ini kadang kebanyakan kita nak mencari yang lucu. Oh, gimana bannernya? Ustaz itu gambar bannernya lagi lucu. Apalagi isi ceramahnya, ya.
Kalau untuk PHBI tidak apa-apa, tablik akbar tidak apa-apa lucu. Cuma kalau khutbah Jumat tidak boleh nak ngajak lucu, melucu, ketawa, wala, jangan menunjukkan saja tidak boleh, nyuruh diam tidak boleh. Sudah asal imam sudah tegak pucuk mimbar berkhutbah dengar ke. Kadang saking khusyuk kita itu ngantuk, tidak apa-apa. Selagi posisi ngantuknya itu tidak tertelungkup, tidak ada bersenderan, tidak ada batal wudhunya. Main ini kan, ngantuk jaim kan, tidak apa-apa. Jangan ngaji mana tiang, bersenderan, terkantuk dengan khutbah, batal itu wudhunya. Atau budak-budak kecil itu nempel ke mukanya ke lantai. Mohon maaf, belahan luarnya lebih lebar terbuka, dia itu tidak kemungkinan batal. Jadi kembali, ketika kita atau saya pribadi mengajak untuk sering berselawat, kemudian siapapun dai penceramah kuliah subuh menyampaikan ilmu-ilmunya, harapannya kita paham, harapannya kita semangat, dan tentunya goalnya untuk mengamalkan ilmu yang sudah disampaikan tersebut. Walaupun sebetulnya nyampe ini belum tentu sempurna, cuma paling tidak ketika nyampe ini terngiang dewe. Waktu nyampe ini misalkan tidak boleh maling, jangan nak maling Ustaz, awak dia nyampe tidak boleh maling kan. Jadi harapannya ketika nyampe ini jangan sampai terkategori kabur makan indallah antaku ma la taf'un. Jadi pacak ngomong beda aja meraktek berat sebelum jadi ustaz ini. Makanya ustaz itu bukan gelar akademik, gelar yang diberikan oleh masyarakat. Jadi gelar di masyarakat ini masyarakat yang mengakui tanpa ijazah sebutan. Jadi mari kita kirimkan salawat ila nabiyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kemudian yang ketiga, tidak lupa pula kita mari mendoakan, mohon keikhlasannya mengirimkan Fatihah kepada pendiri Masjid Baitul Muttaqin, kepada pemakmur Masjid Baitul Muttaqin dari awal sampai hari ini, termasuk juga jamaah-jamaah kita. Wala hadhihi niyyah wa min kulli niyatin shalihah bi qiraati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Baik, jamaah Masjid Baitul Muttaqin rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah berada di pekan ketiga bulan Juni, kemudian mendekati akhir bulan Zulhijjah, artinya sedengan lagi kita tahun baru. Jangan kaget pas tahun perubahan tahun baru Masehi, bertumbuhan jam kosong-kosong nih, tahan begadang medalu, makan jagung apa-apa. Untuk tahun baru Hijriah ini nulu tidur. Cuma tidak apa-apa nulu tidur, mungkin kayak nak tahajud ya. Cuma kita harus tahu identitas kita. Kita seorang muslim itu tahun baru kita Hijriah, bukan Masehi. Artinya apa? 1 Muharram, bukan 1 Januari. Karena kebanyakan kita ini kehilangan identitas. Kalau bahasa budak main hari, kehilangan identitas seperti KTP hilang kan? Hilang pikiran pula, hilang otak pula. Siapa nama tidak tahu. Parah berarti kan? Jadi kita kehilangan identitas. Yang Masehi, yang 1 Januari itu siru, yang 1 Muharram lewat. Jadi mengawali untuk menuju Muharram nanti, kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Nasha'ihul Ibad, nasihat-nasihat untuk seorang hamba ini. Semoga menjadi pemahaman, akan nambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib ini baik artinya, bukan lagu yang Bang Tayyib 3 kali puasa, 3 kali lebaran tak balik-balik, kasihannya bininya ya. Tayyib ini pengantar baik. Adapun dari makalah yang pertama, anil ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah, arba'atun hasanatun, ada 4 hal itu kebaikan,
Walakin arba'atun minha ahsan. Tetapi dari 4 hal itu ada yang lebih ahsan. Ahsan itu kalau dalam kaidah bahasa Arab ism tabdil. Kalau istilah bahasa Inggris superlative degree, sangat baik. Jadi ada yang baik, baik, terbaik. Ada yang paling baik itu sangat baik. Ya, ibarat kata dulu mungkin ketika nak menentukan pasangan, ada yang cantik, lebih cantik, pasti milih lebih sangat cantik. Ada yang soliha, lebih soliha, pasti lebih milih yang sangat soliha. Ngapa Ustaz? Namanya soliha Ustaz. Jadi kamu nyari yang soliha. Namanya soliha lah melekat sudah. Baik. Jadi ada 4 hal yang baik, tetapi juga ada 4 hal yang lebih baik lagi. Apakah itu? Yang pertama, al-haya'u minar rijal hasanun. Jadi seorang rijal itu laki-laki, ya, itu ketika ada rasa malu baik. Ada rasa malu baik, bagus. Walakinnahu minal mar'ati ahsan. Tetapi apabila ada seorang mar'ah, seorang perempuan, seorang nisa yang itu malu lagi, lebih baik, sangat baik. Ini bisa kita lihat bahwa untuk aurat laki-laki dari mana ke mana? Aurat pusat sampai lutut. Kalau perempuan betina dari seluruh tubuh kecuali muka dengan telapak tangan. Aib itu kalau definisi secara bahasanya itu, aurat itu kalau definisi secara bahasanya itu aib. Jadi aib arti aurat itu, maka harus ditutupi. Nah, kembali ketika lanang tadi auratnya dari pusat sampai ke lutut, betina tadi seluruh tubuh kecuali muka dengan telapak tangan. Mohon maaf, kita normal ini kalau juga punggung betina itu putih, cantik, agak memunculkan syahwat, ya. Normal berarti Pak Johan. Iya, Pak makan normal. Iya enggak? Senang normal. Yang bahaya itu tidak normal, Pak. Bahaya normal. Fitrah kita tertarik kepada lawan jenis. Yang bahaya itu tertarik kepada sesama jenis. Alhamdulillah. Dosanya 2 kali lipat. Jadi maaf. Jadi untuk istri kita, jadi untuk anak kita, ya, kita yang menghadiri kuliah subuh ini paham batasan aurat yang bisa terlihat ketika dia keluar rumah. Jangan kaget ketika anak keluar rumah pakai baju ketat, celana pendek, paha tadi mulus dulu. Yang normal pasti tergoda. Lagi senyum ketawa, tergoda. Yang membuat kita tidak, mohon maaf, tidak tergoda itu karena iman. Saat ini kita, na'udzubillah, astagfirullah, bini wong, astagfirullah, tidak halal. Kalau kepengen halalkan, cuma kalau bini wong jangan berdosa, apalagi bini tetangga dosa besar. Dosa besar itu 3 kategori, ya. Membunuh, syirik, dengan berzina dengan istri tetangga. Nyata kalau na'udzubillah berzina dengan gadis itu yang dikhianati cuma Allah dengan gadis itu. Kalau berzina dengan bini wong, apalagi istri tetangga plus mengkhianati laki betina itu, banyak dosa wong itu. Makanya terkategori dosa besar, sakit hati lakinya. Jangan na'udzubillah. Jadi kembali ketika keluar rumah, istri kita, anak perempuan kita yang sudah akil balik hendaklah untuk menutup aurat. Tujuannya apa? Logikanya kalau jajanan, ya, kue, pagi-pagi kan ada kue gitu jualan. Pak Usman kata ya, mana yang dibungkus, mana yang tidak. Nengok pisang goreng, tidak dibungkus kan? Ini besar, megang kan? Ini besar lagi, megang.
Nggak tahu tangan tadi apa, bekas ngupil, bekas gaduk belakang kan, bekas megang stang motor, megang. Tahu-tahu yang bungkus laksan, ya, bisa goreng tadi kan. Yang kejingok, yang tahu, ayolah dipegang madi ini kan, nggak ada nak pisang goreng ini, mana yang masih steril. Nah itu kalau mohon maaf keluarga kita, betino, dinikmati wong, ya pun mungkin ada yang berfantasi, naudzubillah. Jadi kembali ke sini, seorang laki-laki yang pemalu itu baik, tapi sangat baik lagi adalah seorang perempuan. Rasulullah SAW pun ketika pernah tersingkap jubahnya, terlihat betisnya agak tempat yang tinggi, langsung turun beliau, malu. Baru terlihat betis, Rasulullah malu. Kemudian al-haya'u minal iman, malu itu sebagian daripada iman. Berarti kalau tidak kakek malu, tidak kakek iman. Jadi kita harus malu. Ngapa orang beriman tidak galak malu? Malu. Ketahuan, malu dari kita pindah rumah kan? Malu. Kemudian na'udzubillah, ketika orang ngapa tidak berzina, malu. Ngapa orang itu diam-diam? Karena dia tahu dari alam bawah sadarnya bahwa melakukan suatu kesalahan. Kalaulah sudah halal, mohon maaf pengantin baru dikolah dengan kadang oleh mertua, oleh sekitar kayu, ya. Malam ini, pokoknya banyaklah kolahan-kolahan itu kan. Sudah, kita pengantin baru pesennya baik, karena lah halal. Mana yang tidak halal tadi malu. Jadi kita tuh memang fitrahnya itu tidak galak keduluan, cuma karena godaan setan tadi terlaju. Yang kedua, wal adlu min kulli ahadin hasanun walakin minal amaru ahsan. Adil bagi setiap orang itu adalah baik, tapi adil bagi seorang pemerintah itu sangat baik. Jadi pemerintah itu harus adil. Al-adlu itu huwa aqrabul taqwa. Adil itu sebagai indikator seorang pemimpin itu bertakwa. Jadi sebetulnya ketika seorang pemimpin mulai dari presiden, gubernur, wali kota atau bupati, camat, kades atau lurah sampai ke RT, nah harapannya adil. Karena kenapa? Yang paling berat itu adalah amanah. Jabatan itu adalah amanah. Jadi ketika mohon maaf kami pribadi evaluasi diri, kalau nak nyalon-nyalonnya itu paling tidak kita lakaya dulu. Men kita miskin mulai nak ngejo kecetukan mana kan? Cetukan apa yang banyak diejakan, atau mungkin bahasanya tuh nak malik ke pengeluaran ketika nyalek. Kalau lakayo tidak lagi tergiur, walaupun sebetulnya manusia ini tidak katik masanya puas. Katik masanya puas, katik masanya cukup. Ya, ketika punya belum emas satu, ia kepengen punya emas yang kedua. Cuma karena keimanan sudah, ya. Dengan keimanan itulah yang membuat kita tidak galak nak maling, tidak galak nak berlaku tidak adil. Ya. Jadi secara umum orang seperti kita berlaku adil baik, tetapi lebih baik lagi atau sangat baik itu ketika ia menjadi seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu jangan daerah dia baik, misalkan gubernur dimakmurkan asal dia. Nah, harapannya kabupaten lain dimakmurkan, dibangun juga. Yang ketiga, wa taubatu minas syekh hasanun walakinnaha minas syabab ahsan. Jadi taubat seorang syabab itu artinya pemuda baik. Tapi taubatnya seorang syekh itu wong yang dituakan, itu sangat baik lagi. Ya. Dan Allah menyukai innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertaubat dan menjaga kesuciannya. Jadi kembali ke taubat tidak harus nak nunggu tua. Mudahnya
ketika muda dulu mungkin pernah melakukan cengki, pasti kita kan ada masanya lalai bermaksiat. Kalau anak pribadi sekarang ini ya, sebelum sholat tahajud, sholat taubat dulu 2 rakaat cuma ya. Usolli sunat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Ada Allah Akbar, doa kita Fatihah, surat pendek basing ya. 2 rakaat, baru berikutnya sholat tahajud. Setiap kali nak tahajud, sholat taubat dulu. Kemudian paling tidak pernah merasa ke mandi taubat. Jadi tidak usah nak nunggu peluang yang baru bertaubat. Ketika dulu Ustaz, aku dulu nemen tinggal ke sholat. Ustaz, aku dulu nemen bermaksiat, singgonya banyak, bikin ada keruan tak aku. Kau tak keruan, ngajak-ngajak orang. Nah, bertaubatlah. Jadi karena apa? Kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan Allah cabut nyawa kita. Kalau tahu, aku bakal meninggal umur 50 tahun lagi sudah. Ibarat kata sekarang itu poya-poya, leha-leha, asa kira-kira nak masuk 1 tahun terakhir baru banyak ke masjid, baru banyak istighfar, baru banyak minta ampun. Tidak tahu. Ya. Jadi ajal kita ini tidak tahu. Paling indikator-indikator mendekati kematian itu ya, walaupun sebetulnya syarat mati tidak harus tua, syarat mati tidak harus sakit terlebih dahulu, tapi paling tidak duit kok ini jadi tando-tando. Kalau kira-kira rambut dulu itu sekarang putih, nah tando-tando artinya nak sering-sering lagi ke masjid ya. Dulu baca makan yang keras ya, makan gulung palu, gulung palu gigi masih banyak ya, palu kebakar. Mak ini air Ustaz, gugum dulu lah tu ni. Ya, ayo, laju kalau dulu mak ini hari pilih-pilih. Itu sebetulnya tanda-tanda, ya. Ya. Tanda-tanda bahwa kita nak mendekati habis kontrak, ya. Ayo. Jadi itu. Adapun yang keempat, wal judu minal aghniya hasanun walakinnahu minal fuqara ahsan. Jadi bermurah hati, dermawan bagi wong yang kaya baik. Ya. Tapi lebih baik lagi bagi orang yang fakir, miskin, itu dermawan. Dermawan itu tidak harus berupa harta. Ya kembali ketika harta, kalau uang kaya yang infak kita mungkin si A 50 kotak untuk GHBI 1 Muharram, si B 100 kotak, mungkin bagi uang itu biasa. Bagi yang si fakir tadi berat. Ya. Jadi apa? Nilai pahalanya lain. Ketika si fakir yang berinfak 50 kotak dengan yang kaya atau dengan yang sedang, nilai pahalanya lain. Nah, cuma tetap ketika berinfak itu menjaga hati. Menjaga hati itu apa? Tidak nak minta kata ke dermawan, tidak nak minta sebut ke paling murah hati, sudah. Jadi lain nilai pahalanya ketika wong kaya itu dermawan dengan wong yang miskin. Ya. Wong miskin itu duit 50.000 beraji, bernilai. Kita mungkin biasa baik. Baik. Adapun makalah yang kedua ini kita singkat ke bayang. An ba'dil hukama biar adil. Kalau yang 4 pertama ini yang baik-baik, yang kedua ini yang dihajar. Adapun makalah yang kedua, an ba'dil hukama ya rabbul qabihatun walakinnahu arba'atun minha akbar. Jadi dari ahli hikmah 4 hal ini qabih itu artinya buruk, jahat, jelek. Tapi ada lagi yang lebih buruk, lebih jelek, akbar. Sangat buruk, sangat jelek. Apa yang pertama?
Az-zanbu minasyab qabihun wa minasyaikh akbar. Dosa yang dilakukan oleh pemuda yang masih muda itu buruk. Yang namanya dosa itu dak tua dak muda buruk, suatu dosa. Tapi lebih buruk lagi ketika tua melakukan dosa. Makanya kadang ada sebutan apa tua keladi. Tua masih mak nyawir duluan, gitu. Lah umur 60, 70, pokoknya kalau tidak megang mic penyanyi rasa meriang. Kau naik panggung kawan ini kita lagi. Lah tua, lah pensiun. Itu sangat buruk, ya, tua-tua keladi. Yang kedua, wal istighal bid dunya minal jahili qabulun wa minal alim akbar. Jadi sibuk dengan urusan dunia bagi orang bodoh, ya, orang jahil itu suatu keburukan. Sibuk urusan dunia. Tapi bagi orang yang alim ini orang berilmu, masih tulana sibuk dengan urusan dunia sangat buruk. Dia lah tahu dunia sementara, akhirat selama-lamanya, masih pula tinggal sholat. Berarti ya, wong yang ini lebih bodoh daripada orang bodoh. Sudah mengetahui dia. Sudah mengetahui yang agak dimaafkan itu wong yang belum tahu. Jadi di sini wong yang sibuk dengan urusan dunia ketika dia masih jahil, bodoh, itu suatu keburukan. Tetapi lebih buruk lagi ketika seorang alim, seorang berilmu yang itu masih saja disibukkan dengan urusan dunia, maka itu sangat, ya, merugi, sangat bodoh. Yang ketiga, wattakasulu fi ta'ati min jami'in nas qabihun wa min ulama at-talabatil akbar. Jadi malas dalam beribadah bagi semua orang itu jelek, buruk, jahat. Tapi malas beribadah bagi kalangan ulama itu jamak dari alim, jamak dari orang berilmu, maka ya, dan santrinya maka lebih jelek lagi. Jadi beribadah jangan malas. Apalagi sudah disebut, ya, ulama. Nah, ya. Jadi harapannya, ya, kami mohon maaf, ya, untuk ke masjid kadang ke sini, kadang ke pucuk, kadang kecapean, balik dari ngajar sampai rumah 5:30, ya, sholat. Tapi kami niat ke, pokoknya dalam satu pekan itu harus tancap dalam nurul amal tancap, betul mutakin tancap. Untungnya alhamdulillah dibuat kesan miki jadwal, ya. Jadi jangan malas. Kemudian diniatkan untuk ketika dari rumah ke sini ibadah. Langkah yang gontai itu ibadah. Allah akan mengangkat derajatnya pelajaran kita sebelumnya. Yang gontai dari rumah tadi satu sehat badan, ya, apalagi subuh. Kemudian satu langkah, dua langkah itu juga Allah akan mengangkat derajat kita, baik derajat di dunia maupun derajat di akhirat. Amin. Yang terakhir, wattakabburu minal aghniya qabihun wa minal fuqara akbar. Takabbur, sombong bagi yang kaya itu jahat. Jadi walaupun kaya tidak boleh sombong. Oi, aku kaya, man ida aku maksudnya itu mutakin tidak kasih asih. Walaupun sebetulnya mungkin kita berterima kasih. Tapi yang lebih buruk lagi apa? Uang miskin sombong. Apa ini sombong ya? Iya. Ya. Iya, awak miskin sombong, ya. Termasuk bah kalau kita sholat tidak galak berdoa. Nah itu di mata Allah wong yang sombong. Sudah berdoa,
Assalamualaikum warahmatullah. Salam ke kanan kan? Assalamualaikum warahmatullah. Langsung Allahumma lantas jalan. Balik dia ada lagi doa. Ya. Doanya apa? Allahumma lantas jalan. Jadi doa itu otaknya ibadah. Mintalah dengan Allah. Allah itu saking sering diminta, saking senang dia cak gitu. Man kita nama dia kita dipayu kali berusaha. Jadilah 3 kali dan minta kan berasan kan? Berasan. Nah. Termasuk yang galak ngutang kan? Jadilah tadi ngutang 3 kali dengan kali ini. Ya? Besok jangan nak ngutang terus. Ya. Jadi ketika seorang yang miskin sombong berarti tidak tahu diri. Apa dia nak sombong dia? Jadi yang namanya harta sementara. Apabila Allah menginginkan, walaupun rumah tadi rumah gedung, 2 tingkat 3 tingkat, punya ruko, bahkan punya perusahaan mungkin kan? Kalau Allah menginginkan hancur, pilot, bangkrut dalam hitungan menit bahkan detik. Iya, jika Allah ya ada kita kisah Qarun kan, hartanya ditelan oleh bumi untuk bawa kunci berangkasnya beratus-ratus onta, beratus-ratus kuda. Kuncinya baik kan, saking banyak kuncinya. Nah, kita tadi paling kunci berangkas itu Ustaz tak kata berangkas di rumah ada ponjen. Jadilah ada ponjen ya. Ya. Jadi sudah kita harus sadar. Makanya saran saya, uang yang kita hasilkan itu manfaatnya untuk pendidikan anak, untuk infak ke masjid, semampu gitu, untuk tunjuk makan istri anak, kewajiban kita lanang, jangan sampai mereka kelaparan. Untuk tunjuk uang tua mertua, jujur kami asal kami gajian, uang tua mertua kami jual. Kalau mertua kami masih agak lapang karena pensiunan dari Biro Hukum Pemprov. Ada pensiun kan, mak mertua Umi. Mak kami tak naruh kati karena ngapa? Petani padi. Jadi sawah kami itu di Boran masih ada. Kami siwa ke ketika dengan bapak ngawi ke sawah itulah. Mak ini hari mak tua, tak kuawa lagi nak ngawi ke sawah, sudah jimat siwa ke. Mak kami juga duit. Yang ada mungkin kalau anaknya ini berhasil, yang ada bukan keluhan, syukur positif mak mertua anaknya 9 nikah. Jadi ketika kemarin itu ulang tahun diperingati nunjuk hadiah setiap bulan 9 nikah anak itu nunjuk bingkisan entah duit, kalau kami duit. Jadi ada statement ungkapan dia, madi kurang banyak aku punya anak rupanya ya. Kurang banyak. Padahal kecil dulu, cerita rumah baru nyampe dari Biro Hukum Pemprov itu, yang adik nomor 3 itu pas nomor 1, Umi minta duit balik sekolah, melempar ke tas, baru nyampe rumah lempar datang nomor tadi baru nyampe rumah. Ayo bazar kau nih, pening pala Wong capek-capek, panas-panas balik pegawai, budak langsung minta duit. Dulu lagi PNS kecil, kami di SK-nya 500 rupiah. Mak ini hari baik, banyak berbuat aja di PNS. Dulu kecil, SK pertama beliau itu 500 rupiah. Nah sekarang alhamdulillah untuk pensiun lah berapa tak tahu, intinya cukup lah. Jadi kembali duit yang kita hasilkan itu alokasinya harus jelas. Untuk pendidikan anak, untuk makan keluarga, untuk tunjuk uang tua mertua kalau masih ada. Mendak kate lah meninggal kalau sudah kita berinfak atas nama dia, bismillah. Sebutnya namanya, baik mungkin melalui panitia atau untuk biar beliau dapat pahalanya. Dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya kalau uang yang mendetail keuangannya, duitnya tidak akan terkategori, gajinya tidak akan masuk kategori mubazir, buang baik.
Ya mohon maaf mungkin bagi yang kita gelak merokok sebetulnya agak mubazir kan. Walaupun kadang banyak alasan merokok itu, Ustaz kalau tidak merokok otak tidak berjalan. Gitu. Dasar mikir ya. Iya. Tidak berjalan sarah ini jaganya. Cuma karena Allah sudah kebiasaan tadi sudah, yang penting ya jangan berlebihan baik. Sehingga mungkin kita dewek modut, uang rumah anak tidak makan. Ya, nak lemak diri, tak lemak diurang itu berarti. Iya. Nak milih rokok Samsu, nak yang mahal, nak yang bagusnya. Uang rumah anak tadi tidak makan. Zolim itu. Kepala keluarga zolim, nak udah kita. Baik, jamaah rahimakumullah masih Baitul Muttaqin. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi yang barokah ini. Semoga dapat menumbuhkan kesadaran bagi kita. Semoga dapat memberikan semangat bagi kita. Jadi kita dapat memahami pesan-pesan ini, dan ini disampaikan oleh ulama, bukan oleh Madi cuma hanya menyampaikan saja. Semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kepada seluruh jamaah apabila ada salah-salah kata, penyebutan profesi dan sebagainya, termasuk salah-salah penjelasan, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Akhiran billahi taufiq wal hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.